Dengan gerakan Chu Feng, hampir tak seorang pun dari Istana Suci Pedang Surgawi yang selamat. Alasannya hampir seperti itu adalah karena jiwa sisa dari Master Istana Pedang Surgawi masih ada di sana. Tetapi pada saat ini, dia tertegun, bagaikan terong yang terkena embun beku, layu seluruhnya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa masa depan Istana Suci Tianjian, Tianjian Chanhua, telah dihancurkan tubuh dan jiwanya oleh Chu Feng. Ia bahkan tak bisa berkata apa-apa, hanya kesedihan dan keputusasaan yang mendalam yang tersisa. Ia tak menatap Chu Feng lagi, melainkan menundukkan kepalanya dalam diam. Maafkan saya, para leluhur. Setelah mengucapkan itu, tampaklah seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya sepenuhnya, dan jiwa yang tersisa berubah menjadi kesombongan dan lenyap. Pada saat yang sama, kerumunan besar di luar dunia terdiam. Entah mereka terkejut atau takut, semua orang memasang ekspresi rumit dan berdiri di sana seperti patung yang membatu. Namun matanya tertuju pada dunia guntur dan api. Saat kekuatan guntur menghilang, guntur dan api yang menyelimuti dunia guntur dan api muncul kembali, menghalangi pandangan semua orang. Namun, orang-orang tahu bahwa apa yang baru saja terjadi itu nyata. Chu Feng menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan dengan mudah memusnahkan hantu-hantu raksasa yang tampak seperti dewa itu. Takut. Apapun sikap orang-orang terhadap Chu Feng sebelumnya, reaksi pertama mereka sekarang adalah takut. Ini juga termasuk ayah Jie Tian, Jie Mubai. Jie Mubai, yang bersembunyi di langit berbintang tak jauh dari sana, tentu saja melihat apa yang baru saja terjadi. Karena jaraknya yang lebih dekat dan kultivasinya yang kuat, ia melihatnya lebih jelas daripada yang lain dan lebih terkejut. Dia jelas seorang spiritualis alam naga surgawi yang kuat, tetapi apa yang baru saja disaksikannya bagaikan seorang manusia yang menyaksikan pertarungan para dewa, menyaksikan tingkat kekuatan yang lain. Bagaimana mungkin bajingan kecil Chu Feng ini berani menentang surga seperti itu? Tatapan mata Jie Mubai tampak rumit. Dibandingkan dengan yang lain, ia sama takutnya, tetapi ada sedikit rasa lega di hatinya. Dia sudah berkali-kali ingin menyerang Chu Feng, tetapi Chu Feng selalu aman. Dia selalu berpikir bahwa Chu Feng memiliki seseorang yang membantunya, jadi dia lolos dari bencana. Namun kini ia menyadari bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah teman-teman Chu Feng, melainkan Chu Feng sendiri. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan begitu hebat sehingga dia tidak dapat membayangkan siapa di antara orang-orang yang dia kenal yang dapat menandingi Chu Feng, apalagi dia. Dengan garis keturunanmu yang liar, jika kau mengerahkannya sampai sejauh ini, Chu Feng, kau pasti akan mati, kan? Kalau begitu, harta benda yang ada padanya tidak boleh diberikan kepada orang lain. Namun, di saat ketakutan itu, Jie Mubai memikirkan kemungkinan lain. Ia pernah mendengar tentang darah yang mengalir deras, dan ia bahkan beruntung melihatnya. Saat itu, dia berada di Istana Suci Tujuh Alam, diam-diam mengepung dan membunuh seorang jenius. Sang jenius yang terpaksa berada dalam situasi putus asa tiba-tiba mengalami lonjakan garis keturunan. Meskipun bukan garis keturunan guntur surgawi, kekuatan yang ditunjukkannya sama menakjubkannya. Namun dibandingkan dengan Chu Feng, itu tidak layak disebut. Akan tetapi, meski garis keturunan itu baru saja memperlihatkan kekuatan yang dahsyat, sang jenius tidak sanggup menahannya, jiwanya pun dilahap oleh garis keturunan itu, lalu ia pun mati. Berdasarkan kesimpulan ini, dia merasa bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk mati. Orang yang sekarat secara alami tidak perlu ditakuti. Sebaliknya, harta karun di tubuh Chu Feng lah yang membuat Jie Mubai serakah. Jadi Jie Mubai menggunakan beberapa trik untuk menyembunyikan dirinya dan dengan berani memasuki dunia guntur dan api. Setelah masuk, dia mengunci posisi Chu Feng dari kejauhan melalui pengamatan. Tetapi ketika dia melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Meskipun guntur yang mengerikan telah mereda, itu berarti amukan garis keturunan telah berhenti.
Namun Chu Feng berdiri di sana dengan aman dan sehat. Kami mengumpulkan asal-usul dan kekuatan khusus setiap orang di Istana Suci Pedang Surgawi. Bagaimana bisa baik-baik saja? Dengan tingkat amukan garis keturunan seperti itu, bagaimana dia bisa aman dan sehat? Monster macam apakah binatang kecil ini? Tidak, itu mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini pasti harta karun, kan? Pasti begitu. Apakah itu asal denyut nadinya, atau ada hal lain? Apa yang melindunginya? Bajingan kecil ini punya banyak sekali rahasia. Jie Mubai terkejut lagi, tetapi dia juga menganalisis situasi saat ini. Chu Feng, apa kabar? Kau ceritakan padaku. Pada saat yang sama, Dandan juga terus-menerus bertanya tentang kondisi Chu Feng, dan sangat cemas. Setelah guntur Chu Feng menghilang, dia mulai membersihkan kekacauan itu, tetapi dia tidak menanggapi kata-kata Dandan. Sebenarnya, itu karena Chu Feng tidak yakin apa yang akan terjadi pada tubuhnya, dan dia juga ingin mengumpulkan esensi orang-orang di Istana Suci Pedang Surgawi dan kekuatan klan Dewa Roh sesegera mungkin. Tentu saja, terutama kekuatan yang mereka rampas dari klan Dewa Roh. Hanya kekuatan itulah yang benar-benar dapat melindungi nyawa klan Dewa Roh. Melihat kondisinya sebenarnya tidak serius, Chu Feng menjawab Dandan. Dandan, aku baik-baik saja. Saat Chu Feng berbicara, dia membentuk mantra sihir untuk menyiapkan formasi, karena kekuatan klan Dewa Roh telah menyatu dengan darah orang-orang Istana Suci Pedang Surgawi. Dalam pandangan Chu Feng, garis keturunan semacam itu seperti ketidakmurnian dibandingkan dengan kekuatan klan Dewa Roh. Chu Feng harus menggunakan beberapa cara untuk menghilangkan kotoran-kotoran ini, jika tidak, jika mereka menyatu ke dalam tubuh klan Dewa Roh, itu malah akan membahayakan klan Dewa Roh. Tidak apa-apa, yang baru saja terjadi itu pendarahan. Apakah pendarahan sebesar itu benar-benar tidak apa-apa? Tanya Dandan. Memang benar darahku mengalir deras, tapi aku baik-baik saja. Karena aku punya boneka jiwa garis keturunan, kata Chu Feng. Setelah itu, setelah narasi Chu Feng, Dandan juga mengetahui semuanya, tetapi pada dasarnya sama dengan dugaan Dandan. Boneka jiwa garis keturunan tidak hanya dapat memelihara garis keturunan Chu Feng, tetapi fungsi utamanya adalah menjadi pengganti Chu Feng dan menanggung serangan balik atas namanya. Setelah Chu Feng memperoleh potongan besi misterius itu, dia mulai berlatih menggunakannya, mempraktikkan metode melepaskan amukan garis keturunan. Namun, meskipun amukan darahnya kuat, efek sampingnya juga nyata. Yang benar-benar menakutkan bukanlah serangan balik terhadap sang master, tetapi dimangsa oleh garis keturunan, kehilangan kewarasan dan menjadi iblis garis keturunan yang hanya tahu cara membunuh, hingga jiwa dan raga keduanya dikuras oleh garis keturunan dan orang tersebut mati. Dan semakin sering darah menjadi tidak terkendali, semakin besar pula risikonya. Potongan besi misterius ini digunakan untuk mengajarkan orang-orang cara mengendalikan darah yang mengalir deras dan menghindari dimakan oleh darah. Namun, kekuatan ini tidak akan hilang. Cara untuk menghindari ditelan darah adalah dengan mengubah penghabisan menjadi serangan balik. Namun apa yang disebut reaksi balik adalah bahaya yang lebih besar, yang jauh lebih kuat daripada reaksi balik akibat mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kalau tidak sanggup menahan kerusakan seperti ini, percuma saja bersikap rasional, akibatnya kematian. Namun saat Chu Feng menguasai boneka jiwa garis darah dan mempelajari fungsinya, dia tahu bahwa boneka jiwa garis darah ini memang dipersiapkan khusus untuknya. Karena boneka jiwa garis keturunan dapat menyatu dengan sempurna dengan garis keturunan seseorang, ia menjadi bagian dari dirinya sendiri, dan reaksi apapun tidak dapat dideteksi. Selama Chu Feng mau, kekuatan serangan balik bisa mengenai boneka jiwa garis darah terlebih dahulu. Selama daya tahan boneka jiwa garis darah cukup kuat, tubuhnya sendiri tidak akan terluka. Itulah sebabnya Chu Feng begitu bersemangat menciptakan boneka jiwa garis keturunan. Selama dia menciptakan boneka jiwa garis keturunan, dia tidak akan takut dengan serangan balik dari amukan garis keturunan.
Padahal, bukan hanya darah yang mengucur deras, serangan balik lainnya juga dapat dilawan. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh garis keturunan yang merajalela adalah yang terkuat dan tentu saja paling hemat biaya. Setelah boneka garis keturunan selesai, yang tersisa bagi Chu Feng adalah menguasai amukan garis keturunan. Oleh karena itu, sejak penciptaan boneka jiwa garis keturunan, setiap kali Chu Feng punya waktu untuk berlatih, ia tidak menyerap energi langit dan bumi, melainkan mempelajari lembaran besi misterius tersebut. Lagi pula, setelah bertemu dengan klan dewa dan menyaksikan kebangkitan ras kuno, Chu Feng tahu betul bahwa kecuali dia memasuki alam dewa surgawi, tidak ada artinya baginya untuk meningkatkan kultivasinya 1 atau 2 tingkat. Namun jika Anda dapat menguasai amukan garis keturunan, Anda dapat membalikkan keadaan pada saat kritis. Akhirnya, sebelum tiba di makam kuno ini lagi, Chu Feng menguasai amukan garis keturunan. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Chu Feng tidak takut sama sekali meski menghadapi situasi berbahaya berulang kali saat ia datang ke makam kuno. Karena dia memiliki kartu truf berupa amukan garis keturunan, Chu Feng tidak menganggap serius lawan seperti Jie Mubai sama sekali. Namun dia tidak akan menggunakan metode ini dengan mudah. Metode inilah yang dipersiapkan Chu Feng untuk menghadapi Jie Tianran. Namun, ketika Istana Pedang Suci merampas kekuatan garis keturunan klan Dewa Roh, dan ketika kehidupan klan Dewa Roh terancam, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dan Anda harus melakukannya sendiri. Karena Chu Feng tidak dapat melakukannya, dia mempunyai kartu truf namun tidak menggunakannya, dan sebaliknya membiarkan dan menanggung risikonya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Chu Feng berkata kepada kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi bahwa mereka tidak layak. Menurut Chu Feng, mereka memang tidak layak baginya menggunakan Bloodline Rampage. Namun dalam situasi itu, Chu Feng tak punya pilihan selain menggunakan amukan garis keturunan. Ia harus membunuh semua orang di Istana Suci Garis Darah dan merebut kembali kekuasaan klan Dewa Roh. Hanya dengan cara inilah ia bisa menyelamatkan klan Dewa Roh. Apakah boneka jiwa garis keturunan masih bisa digunakan? Tanya Dandan. Itu telah hancur total dan disempurnakan oleh kekuatan serangan balik. Itu tidak berguna, kata Chu Feng. Namun setelah mendengar ini, ekspresi Dandan berubah, sekarang boneka jiwa garis darah telah hilang, bukankah serangan balasan akan menyerangmu? Aku juga khawatir tadi bahwa setelah kekuatan serangan balik melahap boneka jiwa garis darah, itu akan berbalik menyerangku. Itulah sebabnya aku ingin mengambil kembali semua kekuatan klan Dewa Roh sebelum aku diserang balik, dan itulah sebabnya aku tidak langsung membalasmu. Untungnya, boneka jiwa garis darah menyerap hampir semua serangan balik. Meskipun sebagian serangan balik menimpaku setelah boneka jiwa garis darah disempurnakan sepenuhnya oleh serangan balik, aku masih bisa menahannya sepenuhnya. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Kulitnya memang sedikit lebih pucat dari sebelumnya, dan auranya sedikit lebih lemah, tapi hanya itu saja. Sialan, Istana Suci Pedang Surgawi ini pantas dikutuk. Namun tiba-tiba, Chu Feng mengumpat dengan marah. Ada apa? Apakah mustahil untuk menghilangkan garis keturunan mereka dari kekuatan darah klan Ling Shen? Tanya Dandan. Tidak, garis keturunan mereka sederhana. Itu asal-usul mereka. Awalnya aku berpikir dengan begitu banyak saripati Tuhan, aku bisa memberimu makanan enak. Namun saya menemukan bahwa esensi mereka sebenarnya telah bercampur dengan racun, sehingga mustahil untuk memurnikannya. Seharusnya itu adalah metode untuk menyuntikkan asal-usul ke dalam diri mereka setelah mereka lahir, kata Chu Feng. Sangat suram. Biarkan ratu ini melihatnya, kata Dandan. Mendengar ini, Chu Feng langsung mentransfer asal-usul yang baru saja dikumpulkannya ke ruang roh dunia. Sambil memandangi asal-muasal yang agung, Dandan melambaikan tangan kecilnya, dan secerca asal-muasal jatuh di telapak tangannya. Bagi mata telanjang, hal itu tidak tampak berbeda dari asal normalnya, tetapi penginderaan yang cermat mengungkapkan bahwa ada bahaya tersembunyi di dalamnya.
Itu tidak hanya beracun, tetapi sangat beracun. Benar, bagaimana mungkin sekte yang katanya terkenal dan jujur ini malah lebih kejam daripada jalan yang jahat? Orang baik mana yang menyembunyikan racun dalam asal-usulnya? Dandan mengumpat. Mereka hanyalah sekelompok orang munafik. Dibandingkan dengan cara-cara jahat, orang-orang jahat yang menyamar sebagai manusia inilah yang benar-benar jahat. Chu Feng mengutuk lagi. Kejahatan dapat diketahui sekilas. Tetapi sulit untuk membedakan orang munafik dengan orang benar. Tuoba Yijian dan Tuoba Tiansui, orang pertama yang berhubungan dengan Chu Feng, meninggalkan kesan yang baik padanya. Meskipun Tianjian Chanhua membuat permintaan itu kemudian, Chu Feng masih memiliki kesan baik terhadap mereka. Terutama ketika dia bertemu Tianjian King Yuan, dia menemukan bahwa orang seperti itu benar-benar dapat melakukan apa yang dikatakannya, yang membuat Chu Feng semakin menghormatinya. Kemudian, kepala istana dari Istana Pedang Surgawi memimpin orang-orang untuk menyelamatkan dan mengusir Xiahou Jue, yang membuat Chu Feng memiliki kesan yang lebih baik terhadap orang-orang di Istana Pedang Surgawi. Namun, penampilan baik itu hanya di permukaan. Setelah mengetahui kematian Tianjian King Yuan, orang-orang di Istana Suci Tianjian langsung mengubah raut wajah mereka dan memberikan pukulan berat kepada Chu Feng. Ini bukan perubahan yang tiba-tiba. Kejahatan mereka sudah lama terjadi, tetapi mereka tidak berani melakukannya sebelumnya karena keberadaan Tianjian King Yuan. Melihat kekuatan klan Dewa Roh, tak seorang pun di Istana Suci Pedang Surgawi menolak, dan Chu Feng tahu bahwa mereka semua pantas mati. Chu Feng, apakah menurutmu Tianjian King Yuan benar-benar mati? Bukankah itu berarti nenekmu tidak bisa ditemukan? Dandan bertanya. Ketika Chu Feng sedang berbicara dengan Dandan, orang-orang dari klan Dewa Roh juga berbicara dengan Chu Feng, jadi mereka tahu bahwa perubahan sikap Istana Suci Pedang Surgawi yang tiba-tiba adalah karena kematian Pedang Surgawi King Yuan. Aku tidak tahu. Sebenarnya, aku tidak bisa merasakan keberadaan nenekku lagi, kata Chu Feng. Ah, mendengar ini, wajah Dandan berubah drastis. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Tianjian King Yuan, tetapi nenek Chu Feng, Dandan, sangat peduli. Tidak apa-apa. Meskipun awalnya aku khawatir, kurasa nenekku seharusnya baik-baik saja, kata Chu Feng. Dia mengatakan kebenaran. Alasan mengapa Chu Feng gagal membantu Xian Miao Miao mengaktifkan formasi tambahan adalah karena dia panik ketika menyadari koneksi dengan neneknya telah menghilang. Namun kemudian, Chu Feng tidak begitu khawatir lagi. Itu adalah intuisi yang kuat yang mengatakan kepadanya bahwa neneknya baik-baik saja. Dan sekarang, Chu Feng hanya bisa mempercayai intuisi ini, atau dengan kata lain, mempercayai kekuatan neneknya. Lagi pula, tidak ada gunanya khawatir yang sia-sia. Chu Feng, nenek sangat kuat, dia pasti akan baik-baik saja, kata Dandan. Iya, Chu Feng mengangguk. Ratu ini punya kabar baik untukmu, kata Dandan lagi. Kabar baik apa? Tanya Chu Feng. Meskipun Istana Pedang Surgawi sangat jahat, mereka sial karena bertemu denganku, Sang Ratu, kata Dandan sambil tersenyum. Dandan, bisakah kau memperbaikinya? Tanya Chu Feng. Iya, memang butuh waktu sedikit lebih lama, tapi tak apa. Aku baik-baik saja sebagai ratu, jadi aku bisa menyempurnakannya perlahan-lahan, kata Dandan. Bagus kalau kamu bisa memperbaikinya, kata Chu Feng. Ini dianggap kabar baik, tetapi Chu Feng sama sekali tidak bisa tertawa, karena situasi klan Dewa Roh sangat buruk. Bahkan jika kekuatan ini diambil kembali, Chu Feng tahu akan sulit bagi mereka untuk pulih. Ibarat manusia yang lengannya terpotong. Sekalipun ia bertemu dokter ajaib yang bisa menyambungkan kembali lengannya, ia tetap beruntung. Namun, mustahil untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Bahkan mungkin saja lengannya hanya akan menjadi hiasan mulai sekarang. Situasi yang dihadapi Chu Feng saat ini kurang lebih seperti ini, sangat sulit, untuk mengintegrasikan kembali kekuatan yang telah direbut dengan sempurna. Chu Feng. Tak lama kemudian, sebuah suara yang familiar terdengar,
dan kapal perang yang mengapung muncul di langit. Xiao Yuer dan rombongan besarnya telah bergegas kembali. Kakak, apa kabar? Xiao Yuer adalah orang pertama yang mendekati Chu Feng. Melihat Chu Feng sedang mengaktifkan formasi untuk menyembuhkan klan Dewa Roh, dia tidak berani terlalu dekat. Namun mata indah itu dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap Chu Feng, meski Chu Feng tampak baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Chu Feng. Bukan hanya Xiao Yuer, semua orang memperhatikan Chu Feng dan mendapati bahwa Chu Feng memang tampak baik-baik saja. Meski rasanya luar biasa, saya harus menerima kenyataan ini. Lagi pula, dibandingkan dengan keadaan aman dan tenteram sekarang, apa yang baru saja terjadi sungguh mengejutkan. Persetan. Saudaraku, 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 kau sungguh hebat. Kita semua melihatnya. Kau sungguh bukan manusia. Istana Pedang Suci begitu kuat hari itu. Sial, 19 wanita tua itu jauh lebih kuat daripada semua orang di dunia ini. Tetapi kamu memotongnya menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan Xiao Yuer, yang hanya memiliki kenyamanan Chu Feng di matanya, Wang Qiang jauh lebih santai. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, menari dengan gembira dan memuji, seolah-olah ia masih tenggelam dalam pemandangan menakjubkan tadi. Adapun yang lain, cara mereka memandang Chu Feng juga berubah, bukan karena mereka tidak mengenalnya. Tetapi setelah menyaksikan adegan itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka semua merasa kagum dan hormat pada Chu Feng. Jelas bahwa penilaiannya sebelumnya terhadap Chu Feng sudah sangat tinggi. Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Chu Feng.